Oke, semuanya dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Satu, dua, tiga. Saya akan sedikit mengulas mengenai cetakan uang baru, yaitu dengan nilai Rp75.000 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia khusus menerbitkan ini untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Jadi nilai uangnya disamakan dengan nilai jumlah hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari kemerdekaan kita. Jadi uang ini cukup banyak yang saya dapat informasi dicari oleh khususnya masyarakat Indonesia, khususnya para kolektor dan orang-orang yang ingin mengkoleksi uang yang mungkin nanti kedepannya akan menjadi uang yang langka. Jadi saya di sini akan mencoba bagaimana cara mendapatkan uang Rp75.000. Saya baca di websitenya detik.com di finance. Ini ada mengulas bagaimana cara mendapatkan uangnya dengan judul catat. Ini cara dapat uang Rp75.000 khusus HUT. Jadi saya mendapat informasi dari teman-teman, ternyata yang khususnya di Jakarta. Saya berada di Jakarta, DKI Jakarta. Ternyata cukup sulit mendapatkan uang Rp75.000. Mungkin karena banyak peminatnya, banyak mencarinya, jadi agak sulit. Tapi kita akan coba mengulas bagaimana cara mendapatkan uangnya. Di sini saya membuka detik.com. Di sini detik.com mengulas yang mengatakan bahwa Bank Indonesia baru saja menerbitkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun dengan nominal Rp75.000. Ini mereka mengatakan bagaimana cara mendapatkan atau cara menukarkannya. Dikatakan di sini bahwa Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio mengatakan bahwa masyarakat dapat mendapatkan uang ini dengan menukar pada nilai uang yang sama. Di sini dikatakan juga bahwa masyarakat memperoleh uang peringatan kemerdekaan ini dengan beberapa cara. Seperti dikatakan di sini telah dilakukan peluncurannya secara online melalui YouTube kemarin pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020. Pak Peri mengatakan di sini uang tersebut telah didiskusikan ke seluruh kantor-kantor Bank Indonesia, di mana masyarakat dapat memesannya secara online. Jadi karena kondisi pandemi COVID-19 ini, maka Bank Indonesia menerapkan protokol penukaran uang sesuai dengan protokol COVID-19. Di mana dikatakan di sini bahwa masyarakat dapat menukarkan secara online dengan mengisi formulir di aplikasi pintar atau di website Bank Indonesia melalui https://pintar.bi.go.id. Di mana di sini dikatakan bahwa setiap orang yang menukarkan, masyarakat yang akan menukarkan uang
75.000 ini hanya memperoleh satu uang 75.000 dengan hanya satu KTP saja. Jadi tidak bisa lebih dari 2 KTP. Dikatakan di sini penukaran ada beberapa tahap. Yang pertama pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan 30 September 2020. Adapun lokasi-lokasinya di kantor pusat Bank Indonesia dan 45 kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri. Jadi di seluruh negeri, di seluruh Indonesia ada perwakilan Bank Indonesia yang bisa ditukarkan di tingkat kabupaten, provinsi, kabupaten maupun kota. Tahap pertama dari tanggal 1 Oktober hingga selesai. Ya, nanti kita lihat bagaimana tahap pertama ini. Kemudian adapun untuk penukaran Bank Indonesia dimulai pada tanggal 18 Agustus sampai dengan waktunya nanti kita akan lihat. Jadi pada hari ini saya membuat video ini pada tanggal 18 Agustus. Di sini dikatakan penukarannya bisa dilakukan pada jam kerja di Bank Indonesia dari jam 8 sampai jam 11 waktu setempat di lokasi-lokasi perwakilan kantor Bank Indonesia. Dalam aplikasi pemesanan penukaran masyarakat dapat memilih waktu penukaran. Jadi bisa ada juga waktu penukarannya dari jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, dan jam 10 sampai jam 11. Oke, kita buka selanjutnya. Di sini juga dijelaskan sementara penukaran di bank umum ditunjuk oleh Bank Indonesia dimulai pada tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan seluruh lembar peringatan kemerdekaan RI ditukar oleh masyarakat. Bank Indonesia sendiri menunjuk 5 bank umum. Jadi ada bank lainnya selain Bank Indonesia, ada Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, BCA, dan CIMB Niaga akan melayani penukaran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia ini. Ada dikatakan juga di sini saat melakukan penukaran ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu telah melakukan pemesanan melalui aplikasi pintar, kedua membawa kartu tanda penduduk atau KTP yang asli, 3 membawa bukti pemesanan dalam bentuk hard copy atau digital. Kemudian keempat melakukan penukaran pada waktu dan lokasi yang telah dipilih sesuai dengan tertera pada bukti pemesanan. 5. Data, nama, dan NIK yang tercantum pada bukti pemesanan sesuai dengan KTP asli yang dibawa saat penukaran. Jadi kita harus membawa KTP yang asli. Saya nggak tahu apakah di sini bisa diwakilkan. Jadi walaupun saya membawa KTP orang lain, tapi yang asli yang dibawa apakah bisa? Jadi apakah bisa diwakili? Saya tidak tahu di sini. Oke, sini tidak dijelaskan. Hanya dikatakan hanya boleh membawa KTP asli saja. Oke, kita masuk langsung ke aplikasinya Bank Indonesia. Ini kita udah buka. Di sini ada pintarbi.co.id order/tema. Jadi di sini dijelaskan juga. Oke, kita masuk dari awal ya. Oke, cara pemesanan. Oke, di sini ada webnya, web pintar. Di sini katakan pemesanan penukaran UPK 75 tahun RI di kantor Bank Indonesia. Anda dapat memilih waktu penukaran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Saat ini waktu penukaran Anda dapat pilih dengan tanggal 3 sampai dengan tanggal 3 September 2002 sesuai dengan kapasitas penukaran UPK 75 tahun RI di lokasi yang dipilih. Sebelumnya kita akan membaca di sini juga di mana uang ini ada uang peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Temanya yaitu ini ada temanya, ada gambar Bapak bangsa kita Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi dikatakan sini tema peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dipersembahkan sebagai rasa syukur anugerah kemerdekaan dan mencapai
pembangunan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Nanti teman-teman bisa baca selengkapnya di sini, ada dijelaskan juga di sini bagaimana uang ini, apa itu wujudnya, wujud maknanya dikatakan ini, kemudian mensyukuri kemerdekaan dikatakan sini ada, menyongsong masa depan gemilang, memperteguh kemerdekaan. Oke, kemudian dikatakan di sini juga ciri-cirinya, ada dijelaskan di sini ciri-cirinya uang ini. Kemudian penukaran. Oke, kita akan ulas di sini cara penukaran, kita akan ulas. Jadi kalau informasi mengenai uang ini bisa dilihat di website ini ya. Lebih jelasnya lagi ada. Kalau kita ke penukaran, jadi syarat-syarat penukaran itu dia harus warga negara Indonesia dengan menunjukkan KTP. Kemudian setiap warga negara hanya boleh menukarkan satu KTP dengan satu KTP. Pertama, pilih lokasi penukaran, pastikan Anda mendapatkan buktinya, pemesanannya, kemudian lakukan penukaran uang kemerdekaan pada lokasi yang telah ditunjuk. Keempat, pastikan Anda membawa KTP asli ya, dan bukti pemesanan. Penukaran uang peringatan kemerdekaan dapat dilakukan dengan senantiasa menggunakan protokol. Jadi waktu kita ke bank yang ditunjuk lokasi tersebut, kita harus tetap mematuhi protokol COVID-19. Kemudian dalam hal pemesanan tidak dapat datang langsung ke lokasi penukaran, dapat diwakilkan kepada pihak yang dapat dipercaya dengan membawa surat kuasa, KTP asli, pemesanan, dan bukti pemesanan. Oke, jadi di sini jelaskan bahwa jika yang punya KTP tersebut tidak bisa datang ke bank untuk menukarkan secara langsung, dapat diwakilkan. Nah, yang pertama dengan membawa surat kuasa, kemudian dengan bawa KTP asli sesuai dengan pemesanan. Penukaran di Bank Indonesia dapat dilakukan mulai tanggal 18 Agustus 2002 dan di bank umum yang ditunjuk mulai 1 Oktober. Jadi bank lainnya selain Bank Indonesia ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Simpi Niaga, dan BCA itu mulai 1 Oktober. Karena di tanggal 18 Agustus kita akan mulai. Di sini juga ada bantuan pertanyaan yang akan dilakukan. Jadi ya, teman-teman bisa melihatnya juga. Oke, kita akan coba untuk menukarkan. Kita pilih lokasi, saya di DKI Jakarta. Di sini langsung tunjuk karena di Jakarta cuma satu pilihan, kantor Bank Indonesia, kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta. Kemudian kita pilih tanggal. Oke, di sini ada beberapa tanggal yang ditandai di sini ya. Kita lihat tanggalnya. Oke, tanggal 19 hari besok ya. Berarti besok tanggal 19 kita pesan. Kita klik pesanan. Ya, di sini pilih lokasi dan jadwal penukaran tersedia. Oke, pada hari Rabu tanggal 19 saya pilihnya. Di sini langsung keluar kantor pusat Bank Indonesia. Ternyata pilihan jadwalnya sudah penuh. Wow, ternyata penuh ya, untuk besok itu penuh. Tanggal 19 penuh. Jadi kalau penuh nggak bisa dong ya. Kalau kita lanjutkan, tidak bisa dilanjutkan karena tidak bisa mengklik jadwalnya. Oke, kalau kita klik batal, kembali lagi. Coba kita pilih lokasi, pilih pada tanggal. Sini ada tanggal yang udah ditandain tanggal-tanggalnya yang berurut tebal ini, yang di bold. Ke tanggal 24 kita pilih. Kita lihat lagi hari Senin 24 Agustus, jadwalnya penuh, tidak bisa diklik. Wow, tanggal 24 Agustus tidak bisa. Oke, kita coba lagi. Provinsi DKI Jakarta, kantor pusat. Tanggal 25 kita pilih. Tanggal 25 juga penuh. Hari Selasa tanggal 25 juga penuh. Tidak bisa.
Oke, kita pilih lagi tanggal 26. Coba tanggal 26 hari Rabu. Wow, penuh juga, tidak bisa diklik juga di sini ya. Kita lihat sini tidak bisa aktif, di tandanya jadwal penuh dan tulisan di sini jadwal penuh. Batal. Kita coba lagi, masih di Jakarta ya. Tapi memang di sini tidak ada disebutkan pemilihannya itu sesuai domisili KTP, tidak ada. Tapi karena saya di Jakarta, saya pilih di Jakarta. Kita lihat lagi tanggal 27. Wah, hari Kamis juga penuh. Kamis 27 Agustus jadwal juga penuh. Semua jam penuh. Kita pilih lagi lokasinya. Kemudian tanggal 28 kita pilih. Ternyata tanggal 28 hari Jumat juga penuh. Oke, kemudian kita pilih lagi, masih di Jakarta, kita pilih antar pusat. Oke, tanggal 31 Agustus kita pilih. Wow, ternyata jadwalnya juga penuh. Oke, penuh saudara sekalian. Penuh. Oke, jadi memang di sini tanggalnya ini tanggal tanggal yang kita isi itu tanggal 4 September ya. Di sini dikatakan tandanya merah, gambarnya merah, jadwal penukaran belum tersedia. Jadwal penukarannya belum tersedia memang. Jadi memang berarti belum dibuka. Masih ini tahap yang kedua ya. Jadi karena di sini pilihannya jadwal tersedia, yang hijau jadwal tersedia, kemudian yang orange ini tanggal terpilih, kemudian tanda di sini jadwal penuh. Oke, kemudian di sini jadwal penukaran belum tersedia. Jadi yang ini nih jadwalnya penuh nih. Jadi kalau kita kembali lagi tadi DKI, pilihnya lokasi DKI ya, coba kita lihat tadi di sini kantor pusat. Tanggal 19 ya, tanggal 19 kita lihat pemesanan. Oke, di sini tandanya orange, tanggal terpilih, tapi jadwalnya penuh. Jadi sebenarnya ini jadwal penuh semua. Penuh ya, ini jadwalnya penuh semua. Jadi walaupun kita klik di sini nggak bisa karena jadwalnya penuh. Oke, jadwal penuh. Jadi sampai tanggal 3 September hari Kamis itu jadwal penuh. Sini jadwal penuh. Jadi harapan saya untuk dapat di kantor pusat Bank Indonesia itu tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa mengklik jadwalnya, jadi tidak bisa melanjutkan mengisi data pemesanan, kemudian tidak bisa bukti mencetak bukti pemesanan. Oke, untuk DKI Jakarta ternyata lokasinya. Coba kita pilih lokasi yang lainnya. Coba kita paling jauh dulu, kita coba ke Papua Maluku. Oke, coba kita lokasi Papua. Di sini ditulis KPW BI Provinsi Papua Jayapura. Oke, kita pilih coba jadwalnya tanggal 19 Agustus. Pesan. Wow, jadwal penuh juga. Wah, ternyata banyak sekali peminatnya. Di Papua juga peminatnya banyak nih. Jadi sampai tanggal 3 September jadwal penuh. Wow, luar biasa ini peminatnya, peminatnya luar biasa ternyata. Oke, peminatnya luar biasa, ini penuh semua nih di Papua loh nih. Oke, coba kita pilih provinsi paling jauh, masih paling jauh tadi provinsi Papua. Sekarang kita pilih provinsi Papua Barat. Pilihnya di sini kantor perwakilan Bank Indonesia di Papua Barat di Manokwari di bawah ini. Kita pilih tanggal 19 Agustus, pesan. Wow, ternyata jadwalnya juga penuh. Sudah penuh, tidak ada harapan lagi. Jadi orang Papua juga banyak yang berminat nih. Papua Barat
ternyata peminatnya luar biasa. Oh, coba kita cari lagi di lokasi lain, mungkin coba kita pilih Maluku. Oke, Maluku kita coba miliki di sini, dikatakan di Ambon, di kantor provinsi perwakilan Bank Indonesia di Ambon, di Provinsi Maluku Utara. Kita pilih jadwalnya tanggal 19, pesan. Wow, ternyata di Provinsi Maluku juga penuh, luar biasa, penuh juga. Oke, coba kita pilih provinsi mana ya, kira-kira provinsi yang peminatnya sedikit ya. Oke, coba kita pilih di Kalimantan, kita ke Kalimantan atau Maluku Utara. Maluku Utara kita pilih, adanya di Ternate ya, kantor perwakilan di Ternate di Maluku Utara, ke perwakilan Bank Indonesia. Kita pilih tanggal 19, pesan. Wow, ternyata penuh juga. Wah, luar biasa, Provinsi Maluku Utara penuh. Wow, ternyata penuh. Oke, kita tadi paling Indonesia Timur, sekarang kita paling Indonesia paling Barat, di Aceh. Oh, di Aceh ini ada beberapa lokasi ya. Provinsi Aceh ada di lokasi penukaran ini ada 2 lokasi, di kantor perwakilan di Lok Sumawe, kemudian di Banda Aceh. Coba yang Lok Sumawe kita pilih tanggal 19. Wow, ternyata Lok Sumawe juga penuh, di perwakilan Bank Indonesia Jalan Merdeka nomor 1 Lok Sumawe penuh juga. Luar biasa, penuh juga. Coba masih Provinsi Aceh, kita pilih di Banda Aceh, perwakilan Banda Aceh tanggal 19, pesan. Wah, penuh juga ternyata, luar biasa peminatnya ternyata. Ya, luar biasa. Coba kita ke Kalimantan, mungkin Kalimantan Barat kita pilih. Kalimantan Barat ada di Pontianak, di Provinsi Kalimantan Barat, pilih tanggal 19, pesan. Wow, penuh juga, luar biasa ini. Wow, sampai pada tahap pertama ini, penukaran pada tahap pertama sampai tanggal 3 September hari Kamis 3 September 2020 penuh di Kalimantan Barat, penuh. Ini Pontianak penuh. Kita pilih provinsi, coba Sulawesi, mungkin di Sulawesi, atau mungkin coba kita ke Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu di Tarakan, perwakilan kantor Tarakan Kalimantan Utara. Kita pilih tanggal 19. Wow, Tarakan juga penuh. Ternyata di Tarakan peminatnya juga banyak sekali, penuh semua nih. Jadwal penuh, jadi tidak ada kesempatan lagi. Luar biasa ini. Kemudian coba kita pilih Sulawesi, provinsi Sulawesi ya, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu ada di Manado, di kota Manado. Coba kita lihat tanggal 19. Ceneng, tanggalnya penuh juga sampai tanggal 3 September penuh. Ya, penuh di Manado nih, penuh. Waduh, mana kita bisa nukar lagi nih? Semuanya. Oh, coba Jambi ada di kota Jambi ya, tanggal 19 kita pilih, penuh juga. Wah, luar biasa. Ini siapa yang pesan semua nih ya? Seluruh Indonesia penuh ya, bisa dikatakan seluruh Indonesia penuh nih. Coba kita pilih di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat itu ada di kota Mataram, perwakilan Bank Indonesia di kota Mataram. Kita pilih 19, mudah-mudahan ada. Wah, ternyata penuh juga. Wah, penuh, luar biasa. Padahal ini baru hari pertama untuk penukaran yang disiapkan ya, tanggal 19 Agustus penuh.
Coba provinsi mana lagi kita cari. Oke, Bangka Belitung kita coba, ada di Pangkal Pinang ya, di Pangkal Pinang. Kita ke tanggal 19 penuh juga. Wow, enggak, sampai tanggal 3 September penuh. Penuh semua ya. Aduh, kita masuk ke provinsi mana lagi nih? Provinsi yang paling jauh aja penuh. Sumatera, mungkin coba kita Sumatera yang kita pilih mana ya? Sumatera Barat. Oh, Sumatera itu ternyata nggak semua ya. Provinsi Bengkulu, coba provinsi Bengkulu adanya di mana? Bengkulu ada di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Kota Bengkulu. Kita lihat penuh juga, jadwal penuh ya. Apakah benar-benar penuh atau enggak ya, atau memang belum tersedia ya, kita nggak tahu. Tapi kalau penuh, websitenya ini memang penuh ya, tidak ada. Coba kita cari provinsi lain. Provinsi mana, coba mana tuh kita beruntung ada provinsi yang kosong. Sumatera Selatan, coba Sumatera Selatan ada di Palembang, di kota Palembang. Wah, penuh juga. Kita lihat di kota Palembang penuh, Sumatera Selatan. Waduh, penasaran nih, coba kita cek satu-satu deh. Dari atas, Bali di kota Denpasar tanggal 19 penuh juga, penuh ya. Di provinsi Bali di Denpasar. Kita ke Banten, ada di Serang lokasinya, pesan penuh juga. Wah, luar biasa penuh. Ada di Bengkulu tadi udah, Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, ada di kota Yogyakarta tanggal 19. Penuh semua, penuh ya. Jogja juga penuh. Gorontalo kita tadi udah coba, Gorontalo tadi udah kita cek. Gorontalo ada di kota Gorontalo tanggal 19, kita cek penuh juga, penuh ya. Kemudian di mana? Di Jambi tadi sudah penuh. Jawa Barat, di provinsi Jawa Barat tuh ada 3 lokasi, ada di Cirebon, perwakilan Cirebon, ada di Bandung, di kota Bandung, ada di Tasikmalaya. Coba kita ke Cirebon, penuh juga, jadwal penuh. Saya nggak tahu setiap perwakilan Bank Indonesia ini tersedia berapa lembar yang disiapkan ya, perwakilannya. Tidak disebutkan sih berapa perwakilan, tidak disebutkan berapa orang kapasitas yang boleh menukar setiap hari, itu nggak disebutkan, tapi memang jadwalnya penuh semua. Nah, oke, Jawa Tengah, apalagi Jawa Tengah ada beberapa lokasi. Jawa Tengahnya Tegal, Solo, Purwokerto. Coba kita ke Tegal tanggal 19 pesan penuh juga. Wow, jadi kalau saya berkesimpulan setelah beberapa lokasi yang saya cek ini ya, ternyata ini semua bisa dibilang penuh seluruh Indonesia. Oke, lokasi Jawa Timur ada 4 lokasi, ada di Jember, ada di Kediri, ada di Malang, ada di Jawa Timur. Coba kita ke Malang, ya ternyata penuh juga, luar biasa. Oke, coba mana ya? Lampung, kita coba ke Lampung. Wah, Lampung juga kita tidak beruntung, ternyata sudah penuh juga Lampung. Aduh, hampir semua provinsi saya udah lihat, ternyata tidak ada satu yang kosong. Sumatera Utara, kampung saya ada di Siantar, ada di kota Medan, ada di Sibolga. Coba di Sibolga, penuh juga. Wow, penuh juga. Wah, di Sumatera Utara juga penuh. Coba kita ke Sumatera Barat, ada di kota Padang, kita lihat penuh juga.
Wow, tidak ada harapan. Wah, tidak ada harapan. Ternyata penuh sekali. Memang cukup antusias ya kalau kita lihat di Google ya. Kita cari di Google informasi tentang orang mencari uang baru 75.000 nih, cukup banyak orang mencari di Google. Kalau kita lihat di sini ya, yang mencari itu informasi tentang ini, coba kita lihat 75.000. Jadi yang mencari itu sekitar 77 juta. Sekitar 77 juta. Bayangkan nih, ternyata orang begitu antusias sekali. Iya. Kalau kita cari di YouTube informasi tentang ini, uang baru 75.000, banyak juga yang sudah mengulas. Di sini ada Asin News sudah 8.900 penonton. Ada juga di Touching TV peluncuran uang baru 15.000 yang sudah menonton. Kemudian di sini katakan informasi-informasinya banyak sekali nih yang menonton. Di Kompas TV juga 700 kali ditonton. Kemudian di Lintas News 100 kali. Bank Indonesia di CNN 98.000. Ini ada juga yang mengulas bagaimana cara mendapatkannya. Ini di Papua ini sudah 5.500 orang yang mereview dia. Baru 3 jam videonya dipublish. Baru 3 jam sudah 5.500. Berarti memang cukup besar antusias orang mencari informasi tentang uang baru ini. Wah, luar biasa. Jadi mungkin ini nanti saya nggak tahu nih, orang-orang mencari ini apakah hanya untuk koleksi saja nanti ke depan. Uang segini 75.000, semua bangsa Indonesia mengkoleksi, dikalikan 200 juta penduduk atau berapa juta gitu, bisa banyak tertahan dong uang Indonesia ini. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya uang. Kalau uang banyak tertahan, tidak beredar, bagaimana? Bayangkan kalau semuanya orang menyimpan uang, mengkoleksi uang ini. Pertanyaannya, apakah uang ini tidak mengganggu perekonomian Indonesia nantinya kalau semuanya mengkoleksi uang ini? Yang takutnya dikoleksi doang, tidak digunakan, karena memang ini uang khusus ya. Ini uang khusus yang hanya diterbitkan pada 75 tahun Indonesia. Oke, jadi harapan saya untuk mendapatkan uang 75.000 untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini pupus sudah. Mungkin teman-teman di seluruh Indonesia juga yang lainnya sudah tidak ada harapan lagi nih untuk mendapatkan uang ini. Karena kalau saya lihat tadi, saya cek hampir seluruh Indonesia, seluruh provinsi Indonesia, uang ini sudah habis, jadwalnya sudah penuh untuk penukaran. Saya nggak tahu nanti di tahap, tapi memang Bank Indonesia membuka berapa tahapan ya di sini. Jadi ada 2 tahap, ada dua tahapan, 2 waktu yang diberikan kesempatan. Jadi kalau kita lihat di informasi di detik.com ini, kita lihatnya dikatakan di sini. Jadi pemesan penukaran ini dapat terdiri dari 2 tahap ya, 2 tahap. Dikatakan di sini tahap pertama yakni pada tanggal 17 Agustus pada pukul 15. Tanggal 17 Agustus pukul 15 hingga 30 September. Ya, di sini coba kita lihat di sini. Penukaran Bank Indonesia dapat dilakukan mulai 18 Agustus 2020 dan di Bank Umum
tunjuk 1 Oktober 2020. Jadi nggak tahu nih aplikasinya, karena mungkin saya belum bisa masuk ke aplikasi yang berikutnya. Belum kelihatan sih memang di sini untuk bank yang lain ya selain Bank Indonesia. Misalnya saya tadi kliknya di DKI Jakarta, cuma satu pilihan di sini kantor pusat. Jadi saya nggak tahu kapan dibuka untuk di bank lainnya tadi itu yang disebutkan ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, CIMB Niaga. Itu kapan nggak tahu, khususnya di Jakarta ya. Nggak tahu di daerah lain, tapi saya lihat tidak ada juga. Cuman masih di Bank Indonesia di tahap pertama. Apakah ini hanya tahap pertama? Nggak tahu di tahap berikutnya mungkin sudah mulai ada, mungkin nanti ada informasi terbaru, karena ini masih hari pertama ya, tanggal 18 Agustus. Tapi memang di sini baru aktifnya tanggal 19 Agustus. Apakah tanggal 18 sudah mulai mungkin ya, karena mungkin saya tanggal 18 sudah ditutup tanggal 18, jadi saya karena bukanya di tanggal 18, jadi bisanya saya itu menukarkan tanggal 19. Mungkin seperti itu berikutnya. Kalau saya buka di tanggal 19 mungkin tanggal 20. Tapi ya setelah kita cek ya, sampai tanggal yang ditentukan di sini tanggal 3 September itu semua sudah penuh. Tadi saya cek, oh ini hari Kamis ya, penuh juga ya, sampai tanggal 3 September itu penuh. Dan jadwal penukaran yang berikutnya, tahap berikutnya 4 September itu di sini dikatakan masih hitam, jadwalnya belum tersedia. Oke, selamat saya sampaikan kepada semuanya yang sudah dapat kesempatan, yang bisa cepat, hampir di seluruh Indonesia bisa cepat mempunyai kesempatan terdaftar sampai tanggal 3 September menukarkan uang ini. Jadi mungkin saya bagian dari beberapa orang yang tidak dapat kesempatan untuk menukarkan uang ini pada tahap pertama ini. Mudah-mudahan tahap berikutnya saya bisa dapat kesempatan. Saya akan coba lagi nanti kesempatan berikutnya. Nah, kita tunggu informasi yang terbaru dari Bank Indonesia. Apakah mungkin dengan begitu besarnya antusias masyarakat Indonesia ingin menukarkan uang ini, ingin memiliki uang ini, mungkin ada peluang-peluang lain yang akan diberikan kesempatan oleh Bank Indonesia. Tapi yang pasti ini kalau melihat begini nih, ini orang-orang Indonesia jika semuanya mengkoleksi uang ini yang punya KTP, orang Indonesia yang punya KTP mengkoleksi ini, berarti begitu banyaknya, begitu besarnya uang yang akan tertahan. Bayangkan semuanya jika menyimpankan. Saya nggak tahu, mungkin Bank Indonesia juga udah punya strategi khusus untuk mengantisipasi itu. Tapi saya melihatnya nilainya kan nominalnya cukup besar juga, 75.000. Kalau dikalikan misalnya 10 juta, berapa nilainya? Jadi segitulah uang yang akan tertahan. Uang yang tertahan. Mungkin Bank Indonesia punya pemikiran lain atau strategi lain untuk menghindari hal-hal, menghindari mungkin ya bagaimana dampaknya jika uang tidak beredar. Saya nggak tahu, tapi saya yakin Bank Indonesia sudah punya strategi untuk itu, untuk mengantisipasi misalnya hal-hal perekonomian. Oke, terima kasih. Kita akan melihat lagi nanti. Mudah-mudahan kesempatan saya untuk berikutnya bisa dapat menukarkan uang ini. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.